Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Kamis 23 Oktober 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info nih, kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung aja kita ke pembahasan. Berita pertama, meskipun kemarin sempat ada sinyal pembatalan, hari ini fokus kembali pada optimisme negosiasi. Namun dengan ancaman besar yang menyertainya. USTR Greer dan Treasury Secretary Bessent mengonfirmasi pertemuan Trump dan Xi Jinping di Korea Selatan masih on schedule. Bessent menyebut akan sangat disayangkan jika pertemuan pertama di masa jabatan kedua Trump ini disia-siakan. Bessent juga akan terbang ke Malaysia untuk 2 hari pertemuan penuh dengan pejabat China. Tujuannya untuk menilai apakah ada ruang untuk maju pada negosiasi perdagangan. Greer melihat adanya good landing zone menuju hubungan US dan China yang lebih seimbang. Trump sendiri bilang anticipate making a deal, tidak hanya dengan Xi, tetapi juga secara spesifik pada kedelai. Tapi di balik negosiasi ini ada ancaman besar nih. US sedang mempertimbangkan pembatasan ekspor global, termasuk software buatan US ke China pada berbagai barang, termasuk laptop dan mesin jet. Bessent menegaskan everything is on the table, dan setiap tindakan akan dikoordinasikan dengan sekutu G7. Greer menyebut langkah China pada rare earth sebagai agresif dan totally disproportionate, sementara Bessent menyebut rezim lisensi China itu unworkable and unacceptable. Ini menunjukkan rare earth menjadi senjata utama dalam negosiasi. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. US meningkatkan tekanan terhadap Rusia melalui sanksi, meskipun ada ketidaksepakatan di internal US. Treasury Secretary Bessent mengumumkan akan ada peningkatan sanksi yang substansial terhadap Rusia, diumumkan hari ini atau besok. Sanksi terbaru menargetkan perusahaan minyak besar Rusia, Rosneft, dan Lukoil. Trump mengharapkan sanksi ini diharapkan membuat Putin menjadi lebih reasonable dan menyatakan tidak terasa tepat untuk bertemu Putin sekarang, setelah sebelumnya sempat membatalkan pertemuan. Trump berharap Xi dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap Putin, dan berencana mendiskusikan penghentian perang Ukraine dengan Xi. Ada laporan dari WSJ, Wall Street Journal, bahwa US mencabut pembatasan kunci pada penggunaan misil jarak jauh barat oleh Ukraine. Namun Trump dengan tegas membantah laporan ini sebagai fake news di Truth Social-nya. Terus kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Bessent menyampaikan pandangan yang tidak biasa bahwa kenaikan harga emas, gold price rising, telah membantu US secara substansial. Implikasinya mungkin terkait dengan posisi geopolitik atau nilai aset yang dipegang US ya. Bessent optimis bahwa harga energi yang turun dapat membuat angka CPI mulai turun bulan depan atau sebulan setelahnya, yang akan meredakan tekanan inflasi. Federal Reserve, the Fed, kehilangan akses ke data penggajian swasta dari ADP, data yang mencakup 20% pekerja swasta US. Dampak ini karena shutdown. Kehilangan akses ini datang pada saat yang krusial di mana shutdown pemerintah menangguhkan rilis data resmi US. Ini menghambat upaya The Fed untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja yang sebenarnya, meskipun Powell mendesak agar akses dipulihkan. Jadi kesimpulannya, pasar saham global mungkin akan mendapatkan support dari berita negosiasi Trump dan Xi yang on schedule. Namun, ancaman sanksi baru Rusia dan potensi kontrol ekspor software ke China dapat membatasi rally. Perhatikan dengan ketat ya berita dari Malaysia karena 2 hari pertemuan Bessent dengan pejabat China akan menjadi penentu apakah deal dagang dapat mencegah krisis kedelai dan juga perang teknologi yang baru. Terus kita langsung lanjut aja ke Farsight. Nah, untuk Farsight di sini ada kabar baik ya. Di tanggal 21 Oktober, itu ternyata BlackRock melakukan inflow nih. Inflownya gede banget sampai 210,9 juta dolar, dengan total inflownya itu jadinya mencapai 477,2 juta dolar. Tapi sayangnya kemarin tanggal 22 Oktober, itu ternyata outflow ya. Ternyata outflow sebesar 175 juta dolar, tapi ini masih excluding BlackRock. Jadi nanti kita tunggu datanya BlackRock itu seperti apa.
Tapi ini kabarnya lumayan baik ya. Jadi kayak outflow di tanggal 20, tanggal 17 itu kayak langsung dibablas semua dengan inflow di satu hari kemarin. Tapi perlu diingat juga outflow-nya itu masih dominan ya, karena tanggal 16 Oktober ini kan outflow-nya gede banget nih, sampai 530,9 juta dolar gitu. Jadi bisa dibilang untuk minggu ini masih mix. Untuk sentimen ETF itu masih mix karena outflow-nya gede, tapi inflow-nya juga ada lumayan gede nih kemarin. Jadi kita lihat aja untuk data berikutnya. Terus coba kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk ETF flow-nya Ethereum ini kurang lebih sama ya. Jadi tanggal 21 Oktober ternyata ada inflow lumayan gede, 3 digit juga, tapi nggak sebesar outflow 2 hari kemarin nih. Jadi bisa dibilang untuk Ethereum itu masih dalam tekanan ya. Ini untuk BlackRock aja dia cuma melakukan inflow-nya tuh kecil ya, 42,5 juta dolar. Dan untuk tanggal 22 Oktober, ini ternyata outflow ya. Outflow-nya 3 digit juga. Ini total outflow-nya itu mencapai 129,6 juta dolar, tapi masih excluding BlackRock. Jadi kita tunggu untuk data berikutnya seperti apa, dan kita lihat juga ya dari price action-nya seperti apa. Kurang lebih sentimen ETF flow itu untuk Bitcoin dan Ethereum sama ya, masih sama-sama mix, karena ada inflow lumayan gede, tapi outflow-nya itu juga lebih gede gitu. Jadi kita lihat aja untuk data-data berikutnya seperti apa. Kayak gitu ya untuk ETF flow. Kita langsung lanjut ke pembahasan. Untuk pembahasan kita mulai dulu dari US 100. Gue pengen lihat pergerakan saham kemarin seperti apa ya. Nah, ternyata pergerakan saham kemarin itu lumayan buruk ya. Jadi ternyata supply 1 hour dan supply 4 hour ini mampu nih membuat pergerakan saham itu ke reject dari area all time high. Walaupun sempat bikin all time high baru ya, tipis banget nih. Dia sempat bikin all time high baru, tipis banget. Ini kalau misalnya kita lihat di highest point-nya itu untuk Nasdaq itu sampai 25.205 dan sekarang itu masih ke reject. Bahkan sampai ke area, kalau misalnya kita tarik Fibonacci, ini kelihatan ya. Dia itu sampai ke area diskon nih, sampai ke area di bawah 50% gitu. Tapi di sini kita lihat ada pemantulan. Nah, kita lihat aja gimana reaksinya nanti. Tapi kalau misalnya dari sentimen sama kayak kemarin, ini kemungkinan kita masih ada di dalam range ini, masih bergerak di dalam channeling dan di dalam range trading ini. Jadi kemungkinan ini dia bakalan konsolidasi aja sih. Jadi kemungkinan dia bakalan konsolidasi aja sambil nunggu kepastian dari negosiasinya Trump sama China gitu. Plus ditambah lagi ada sentimen yang lumayan buruk ya. Dari Ukraine sama Rusia itu masih perang dan US juga masih berusaha untuk negosiasi sama Rusia. Jadi kemungkinan untuk pergerakan aset risk on itu kemungkinan masih akan konsolidasi nih ke depannya. Jadi kita tunggu aja update beritanya, semoga bisa cepat resolve, dan kalau misalnya resolve itu kemungkinan aset risk on bisa breakout dari sini itu sangat mungkin ya. Plus kita perlu tahu nih kenapa kita bahas Nasdaq. Karena pergerakan kripto itu seringkali ngikutin Nasdaq ya. Jadi ini penting untuk kita bahas untuk tahu sentimen itu sekarang bergeraknya itu seperti apa. Dari sini kan kita tahu bahwa sentimen risk on itu masih belum kembali dan di sini masih konsolidasi aja. Jadi nanti kita lihat ya untuk pergerakan berikutnya itu seperti apa. Kayak gitu untuk Nasdaq, kita langsung lanjut ke pergerakan total 3IS. Untuk total 3IS ini adalah total market cap ya, total market cap keseluruhan altcoins, tapi excluding Bitcoin dan Ethereum dan juga stablecoins. Jadi ini pergerakannya itu menggambarkan seluruh altcoins yang bisa kita tradingkan dan bisa kita investasikan gitu. Kita lihat dulu ya dari 4 hour-nya. Secara 4 hour dia masih belum kemana-mana. Ini adalah supply terakhirnya untuk internal dan untuk eksternalnya masih di sini ya. Masih di sini untuk supply-nya masih sama kayak supply daily-nya. Plus sekarang kita masih bergerak di area yang sangat krusial ya. Kalau misalnya kita lihat secara daily, kita lagi ada di area SNR yang sangat krusial. Ini SNR-nya udah gue tandain lama banget. SNR ini dia sempat menjadi support di sini, sempat menjadi resisten, support, dan sekarang kita lagi retest lagi ke SNR ini. Plus kita lagi ada di demand daily eksternal ya. Jadi ini adalah area yang sangat krusial. Jadi sebenarnya tempat ini tuh lumayan bagus gitu untuk melakukan akumulasi atau pembelian. Karena bisa dibilang resikonya itu masih terjaga. Jadi kalau misalnya secara daily nih dia closing di bawah demand daily ini, itu kita bisa consider untuk melakukan cut loss gitu di altcoins yang kita udah investasikan. Tapi secara gambaran besar dia masih bullish ya, karena dia masih bergerak di atas demand daily ini dan dia juga belum ada closing kan, dia belum ada closing di bawah demand daily ini. Jadi kita tunggu aja untuk data berikutnya. Tapi secara 1 hour itu dia bearish ya, sayangnya dia bearish, dan kemarin itu sempat retest nih ke supply 1 hour ini dan ternyata langsung dapat rejection yang kenceng gitu. Jadi sayang banget ya.
pergerakan internalnya pun dia masih belum mampu untuk bullish gitu. Kemarin kita ekspektasinya dia bisa bullish dari sini karena kan pergerakannya itu cuman konsolidasi aja nih. Tapi sayangnya supply 1 hour ini aja, ini padahal cuman supply internal, tapi mampu membuat pergerakannya total 3 IS ini tetap bearish gitu, even di internalnya. Jadi mungkin ekspektasinya total 3 IS itu bakalan tetap bearish ya. Expecting dia bisa creating lower low dari sini, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi nanti kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Hopefully, untuk PR utamanya kalau misalnya mau tetap bullish, altcoins yang kita pegang, itu harus bisa take out supply 1 hour ini. Karena kalau misalnya nggak take out, ya udah, kita expectingnya itu bakalan terus lower low gitu. Biasnya masih tetap bearish. Kalau misalnya secara 4 hour, ini expecting dia masih konsolidasi ya. Jadi untuk sentimennya masih mix banget nih. Kemungkinan dia masih bisa konsolidasi di time frame 4 hour, tapi secara 1 hour ini sentimennya bearish banget ya. Masih bearish banget dan probabilitasnya itu masih lebih gede ke bearish gitu. Kayak gitu ya untuk total 3 IS, terus coba kita langsung lanjut ke Bitcoin Dominance. Oke, untuk Bitcoin Dominance di sini dia pergerakannya masih di dalam channeling ini ya. Kalau secara 4 hour lebih kelihatan nih. Dia masih bergerak di dalam channeling ini, tapi cenderung bikin kenaikan ya. Jadi untuk skenario yang kemarin kita bahas, itu dua-duanya ke play out nih. 4 hour-nya masih di sini-sini aja, tapi kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, nah secara 1 hour ini dia ada candle yang closing di atas resistance ini nih. Jadi sebenarnya secara demand 1 hour itu bisa kita tandain di sini. Kita bisa tandain di sini adalah demand terakhirnya, karena demandnya udah berpindah nih. Demandnya udah berpindah ke sini karena dia udah break of structure gitu. Jadi secara structure pun ini 1 hour-nya itu strongly bullish ya. Dia masih strongly bullish walaupun naiknya pelan-pelan gitu, tapi dia menciptakan strukturnya itu bullish. Karena semenjak di sini dia MSS nih, dia sempat bearish sebenarnya di sini dia sempat bearish, dia creating lower low tapi habis itu creating higher high lagi. Semenjak dari sini dia creating higher high terus nih. Higher low, higher low, higher high, higher low, higher high. Jadi secara structure ini sangat jelas dia itu bullish gitu. Secara time frame 1 hour. Jadi kita lihat aja kelanjutannya seperti apa. Kalau secara 4 hour ini nggak banyak yang bisa kita bahas karena range trading kita itu gede banget dan ini adalah range tradingnya nih. Sangat besar gitu. Termasuk ini kan dia kapitulasi kemarin nih. Jadi kita lihat aja nanti apakah dia mampu mencapai sini atau dia bisa breakdown dari demand 4 hour ini. Tapi secara structure dia masih bullish ya, walaupun bullishnya itu pelan-pelan, tapi structure-nya itu bullish gitu. Secara daily pun sama ya, di sini demand daily-nya masih di sini, dan kita belum bisa pindahin demand daily-nya karena dia masih belum break of structure. Untuk break of structure-nya masih jauh banget di sini, jadi harapannya sih sebenarnya harapannya dia bisa rejection dari sini gitu, supaya nggak perlu sampai ke atas lagi. Karena kalau misalnya sampai ke atas lagi, itu altcoins bisa dipastikan bakalan dead sih, bakalan mati, bakalan berdarah-darah, karena pasti tekanannya buat altcoins itu bakalan gede banget gitu. Jadi kita berdoa aja ya, semoga SNR Weekly ini benar-benar bisa ngasih rejection yang kencang buat Bitcoin Dominance gitu. Kayak gitu ya, untuk Bitcoin Dominance kita langsung lanjut ke pembahasannya Bitcoin. Oke, kita lihat di sini ya, Bitcoin itu bisa dibilang dia udah valid mengalami rejection dari SNR ini, tapi bisa dibilang dia juga lagi konsolidasi aja nih. Karena kita lagi ada di 2 level krusial ya. Level krusial pertama ini SNR, terus level krusial kedua ini demand daily ini nih. Ini adalah demand daily yang selama ini membuat pergerakan Bitcoin itu tetap bullish gitu. Tapi kalau misalnya kebanyakan di retest kayak gini, ini lumayan mengkhawatirkan ya, karena bisa dibilang demand daily ini nggak mampu menciptakan demand yang gede untuk membuat pergerakan Bitcoin itu tetap bullish gitu. Karena dia di retest, mantul, terus habis itu di retest lagi gitu. Ini range-nya lumayan gede ya. Kalau misalnya dari resistance ini ke demand daily ini jaraknya 13% gitu. Jadi lumayan mengkhawatirkan. Dan sekarang pun dia masih struggling untuk bisa mantul dari sini gitu. Kalau misalnya kita lihat secara 4 hour pun dia masih belum kemana-mana ya. Dia masih bergerak di sini-sini aja. Dan secara internal pun dia masih bearish ya. Dia masih bearish, di sini dia udah break of structure. Dan dia mampu creating lower low. Walaupun low validnya itu di sini ya. Tapi ini bisa dibilang manipulasi, jadi kita tandain aja supply 4 hour-nya di sini. Kayak gitu ya. Kalau misalnya secara 1 hour ini kelihatan ya. Di sini dia habis melakukan fake out nih.
dia habis melakukan fake out, dan dia habis itu mantul lagi gitu. Jadi kita nggak tahu nih, apakah dia mampu mantul dari sini, atau apakah dia bakalan creating lower low dari sini. Expecting dia bakalan sideways lagi ya. Ini kemungkinan sideways-nya itu masih gede, kemungkinan range tradingnya bakalan sebesar ini, karena dia masih diapit sama dua level krusial ya, level SNR sama demand daily. Untuk skenario bullish-nya masih sama, karena kita konsolidasinya lumayan panjang, semenjak 10 Oktober yang penurunan drastis kemarin, terus habis itu kan kita konsolidasi aja nih. Kemungkinan dia akan melakukan pergerakan yang besar banget itu tinggi, karena akumulasi atau distribusi di sini itu lumayan panjang gitu. Jadi skenario bullish-nya kalau misalnya dia mantul dari sini, itu pemantulannya itu bisa kencang banget dan bisa langsung nyampe ke atas gitu. Bisa langsung nyampe ke atas dan itu pergerakannya bisa cepet banget. Jadi nanti kita tunggu aja ya, apakah dia di sini bisa breakout atau malah breakdown lagi nih. Karena kalau misalnya dia breakdown, itu pergerakannya bisa cepet juga gitu. Karena di sini dia udah sideways yang lumayan lama. Mungkin pergerakannya itu bakalan mirip-mirip seperti ini nih. Nah, mungkin pergerakannya akan mirip-mirip seperti ini nih. Dia turun sideways lama, terus habis itu pergerakannya cepet kenceng langsung naik ke atas. Dan sebelum naik, karakteristiknya Bitcoin itu selalu ciptain fake out dulu gitu. Dan kemungkinan aja di sini juga nyiptain fake out dulu sebelum akhirnya melakukan kenaikan ke atas kayak gitu. Jadi kita lihat aja apakah di sini beneran fake out atau dia beneran real pergerakannya itu malah turun ke bawah gitu. Kayak gitu ya untuk Bitcoin, semoga sih pergerakan realnya itu ke atas ya. Karena kalau misalnya ke bawah, sentimen pasar itu bakalan jelek banget dan retail pastinya akan sulit menjadi exit liquidity-nya para whale gitu. Dan akhirnya kita malah masuk ke bear market. Kayak gitu ya untuk Bitcoin. Terus kita langsung lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini pergerakannya masih sama aja ya. Dia masih bergerak di dalam channeling besar ini. Bahkan secara daily pun ini kelihatan jelas ya. Dia masih bergerak di dalam channeling yang descending ini nih. Bisa dibilang falling wedge, bisa dibilang bullish flag ya. Jadi kita lihat aja nanti apakah dari sini dia masih bisa mantul nih. Karena kalau secara sentimen ini kelihatan ya. Oh by the way tadi time frame-nya weekly ya, bukan daily. Sekarang kita bahas ke daily-nya. Secara daily pun dia masih di sini-sini aja gitu. Dia masih berada di area krusial ini. Ini adalah bullish fair value gap yang tercipta di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Ini kan pergerakannya cepat. Dan dia masih menjadi key area untuk Ethereum gitu. Dan sekarang harapannya dia bisa mantul sih dari sini. Kalau misalnya dia belum berhasil mantul juga dari sini, kita perlu tunggu area krusial ini nih. Ini adalah area krusial terakhir untuk Ethereum. Jadi kalau misalnya dia tembus dari sini, itu harapan dia bisa mantul lagi itu sangat kecil ya. Karena bisa dibilang Ethereum itu bakalan jadi bearish di external structure-nya gitu. Jadi untuk daily seperti itu, sebenarnya dia secara eksternal dia bullish, tapi secara internal dia bearish. Karena dia creating lower low, lower high, lower low, seperti itu ya. Jadi kita lihat aja nanti pergerakannya seperti apa. Kalau secara 4 hour, sayangnya balik lagi sama kayak Bitcoin ya. Pergerakannya itu masih ketahan even di internal structure-nya itu bearish gitu. Ini adalah pullback terakhir untuk 4 hour, dia creating lower low. Dia mencoba tembus dari supply 4 hour ini, ternyata dapat rejection lagi ya. Dan kita kemarin juga udah gambarin skenario bearish-nya seperti ini. Dan ternyata dia beneran creating lower low gitu. Dan kita lihat aja langsung dari 1 hour-nya. Secara 1 hour dia udah valid bearish ya. Dia udah valid bearish di sini. Ini balik lagi secara internalnya ya. Karena secara eksternalnya itu supply-nya masih jauh banget nih. Ini adalah supply 1 hour-nya secara eksternal gitu. Ini kita benerin dulu jaraknya, oke. Jadi gitu guys, secara eksternal dia bearish banget. Ini nggak bisa jadi acuan, jadi kita lihat aja nanti dari internalnya ya. Dan mungkin ini akan gua hapus. Karena untuk letak supply yang nanti kita akan pertimbangkan sebenarnya yang ini gitu. Ada kemungkinan nggak dia bisa sampai ke sini? Masih ada kemungkinan ya. Masih ada kemungkinan walaupun sulit, tapi masih ada probabilitas naik ke situ gitu. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kita masih bergeraknya itu di dalam channeling yang besar banget ini nih. Gitu, ini channelingnya gede banget. Dan menurut gue masuk akal kalau misalnya kita bakalan retest lagi ke area sini gitu. Kita balik lagi ke 1 hour. Oke, secara 1 hour karena dia udah MSS2 bearish lagi, ini kita bisa tandain supply 1 hour-nya itu di sini. Sekarang ada tanda-tanda kenaikan ya, tapi ini bisa dibilang kenaikannya itu lumayan pelan, lumayan terbatas karena bisa dilihat di sini dari penurunan di sini itu penurunannya agresif banget gitu. Bahkan di sini kelihatan dia cuman sempat pause doang di sini, turun lagi. Ini bisa dibilang drop based drop. Dan sekarang dia lagi mau retest ke area yang lumayan krusial ya.
Karena kalau misalnya di sini ketembus, ya udah berarti secara 1 hour dia back to bullish lagi. Mungkin dia perlu isi bensin untuk nembus supply 4 hour-nya ini, nggak tahu ya. Jadi kita lihat aja nanti untuk pergerakan berikutnya. Kayak gitu untuk Ethereum masih tertekan banget, semoga dari sini dia ada pemantulan ya. Terus kita langsung lanjut ke BGB. Karena kemarin ada yang request ya, tolong bahas BGB. Oke, kita bahas sekarang ya. Kita bahas BGB ini, jujur gue belum pernah ada catatan ya untuk BGB, jadi kita akan coba marking dari 0. Ini BGB bagus ya, BGB itu strong banget, secara weekly itu dia strong banget, pergerakannya itu naik, dan sekarang dia konsolidasi di atas. Kalau misalnya secara demand weekly, ini demand weekly-nya sangat jauh ya, sangat jauh, jadi kita bisa tandain dari internalnya aja ya. Mungkin untuk internalnya, ini adalah demand weekly-nya gitu. Ini gue lumayan ragu untuk demand weekly ini karena di sini bisa dilihat ya, dia itu kayak sempat bikin channeling di sini inside bar, terus habis itu turun, terus habis itu dia naik sekenceng-kencengnya gitu. Jadi bisa dibilang ini fake out-nya dan ini adalah demand weekly-nya gitu. Kita tandain aja di sini demand weekly. Dan untuk tambahan analisa di sini ada level krusial nih. Ini adalah bull FVG di time frame weekly-nya. Terus ini adalah resistance-nya. Ini resistance yang confluence sama all time high-nya. Terus kita langsung lanjut aja ke time frame daily. Oke, secara daily pun dia masih bullish ya. Ini bisa dibilang very strong pergerakannya. Dia masih konsolidasi di sini. Dan secara time frame daily pun demand-nya itu masih jauh banget guys. Ini demand terakhirnya itu masih di sini nih. Karena di sini ini adalah pullback terakhir. Pullback terakhir di time frame daily-nya. Kayak gitu. Jadi kita tandain di sini demand daily dan dia masih jauh banget ya. Dia masih jauh banget karena di sini dia belum pullback, di sini dia belum pullback, dan di sini dia baru melakukan pullback. Mungkin kita akan lihat dari struktur internalnya ya. Dari struktur internalnya dia udah back to bullish di sini. Terus kita bisa tandain di sini demand daily internalnya. Ini demand daily yang internal ya. Untuk secara structure dia masih belum break of structure karena dia masih bergerak di dalam range trading ini. Jadi bisa dibilang ini kita masih konsolidasi aja di dalam range trading ini ya. Range tradingnya masih lumayan gede ya, lumayan gede banget. Jadi kita perlu hati-hati kalau misalnya kita mau memanfaatkan pergerakannya BGB karena di sini konsolidasinya panjang dan lebar gitu. Kalau misalnya dari sini ke sini, ini 52% guys. 52% range itu gede banget ya, lumayan gede, jadi hati-hati ya. By the way, kalau misalnya kalian nggak punya barang di BGB, terus habis itu FOMO sama BGB, gue ingetin ya, BGB itu dari 2024 September tahun lalu nih, misalnya dari sini ya, dari sini ke sini itu udah naik 500%-an, kalau ke topnya itu 600%-an. Jadi pikir-pikir lagi kalau misalnya kalian mau invest di BGB, karena kalau misalnya kalian invest di sini, ini tempatnya relatif tinggi ya. Orang-orang yang udah akumulasi di sini, itu nggak mungkin nggak melakukan penjualan di sini. Jadi be careful kalau misalnya kalian mau invest di BGB, ini bukan saat yang tepat ya. Kalau misalnya invest jangka panjang gitu kayak 2 tahun, 3 tahun, itu bukan saat yang tepat karena bisa nyangkut. Tapi kalau misalnya kalian mau melakukan pembelian di sini, dan misalnya kalau misalnya secara time frame daily dia closing di bawah demand daily ini kalian cut loss, itu nggak apa-apa banget, dan artinya kalian punya planning yang jelas untuk invest di BGB ya. Dan memang ya BGB salah satu koin yang strong ya, dia lumayan strong karena dia di saat altcoins yang lain itu tertekannya itu parah banget, BGB cuman konsolidasi di range yang terbilang besar ini nih, kayak gitu. Jadi kita lihat aja nanti untuk pergerakan berikutnya. Terus kita langsung lanjut ke 4 hour. Nah, untuk 4 hour ini kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama pergerakan yang lain. Dia MSS to bearish di sini, supply 4 hour-nya di sini. Terus di sini range tradingnya masih gede banget. Mungkin expecting dia creating lower low ya dari sini. Karena kan kita tahu untuk gambaran besar pun dia masih konsolidasi aja nih. Ya kan? Secara time frame daily kelihatan jelas dia masih konsolidasi aja. Jadi expecting dia bisa creating lower low dari sini. Kayak gitu. Dan mungkin sejalan juga sama pergerakan yang lainnya, kita akan lihat dari struktur internalnya juga nih. Jadi dari sini secara internal dia udah creating lower low ya. Di sini dia udah break of structure. Dan untuk supply terakhirnya itu masih di sini. Ini adalah supply terakhirnya untuk internal, dan secara internal dia masih belum kemana-mana ya. Karena dia masih bergerak di dalam range trading ini. Terus coba kita lihat secara 1 hour-nya. Oke, secara 1 hour-nya pun dia masih belum kemana-mana ya. Ini even supply 1 hour-nya di internalnya aja belum di-retest gitu. Ini belum di-retest sama sekali. Mungkin dia udah nyampe ke OT area-nya terus habis itu mengalami rejection nih.
Nah, ya kan? Jadi dia beneran mengalami rejection di area OT ini, dan abis itu dia melakukan penurunan lagi. Jadi expecting dia creating lower low ya dari sini. Walaupun secara struktur gambaran besar dia still bullish, tapi secara lower time frame, secara internal dia itu bearish ya. Kayak gitu untuk BGB, kalau misalnya kalian ada barang dan melakukan akumulasinya itu sejak 2024, itu bisa mulai dikonsider untuk take profit kalau misalnya kalian belum take profit di area atas ya. Karena ya balik lagi, kita udah ada di Q4, udah ada di kuartal 4, di kuartal 4 post halving year. Jadi ya taking profit di kuartal 4 post halving year itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Dan kalau misalnya kalian taking profit secara parsial, itu boleh juga, dan baru kalian taking profit secara keseluruhan kalau misalnya closing di bawah demand internal ini. Karena nggak mau kan kalau misalnya kalian dibawa sampai turun misalnya ke sini gitu. Turun sampai sini tuh minusnya 46%. Kalau misalnya ke demand daily ini, turunnya 68%. Kalau ke demand weekly, 74%. Ini menakutkan ya kalau turunnya sebanyak ini. 40% aja menurut gua udah mengkhawatirkan gitu. Jadi menurut gua sangat bijak kalau misalnya taking profit dulu, terus baru akumulasi lagi dari bawah, kayak gitu ya. Balik lagi, not financial advice, do your own research ya. Oh iya, di sini kelihatan ya, dia ternyata ketahan juga nih. Tahan sama bull FVG yang ada di sini. Jadi dia ketahan di sini. Ya semoga aja bull FVG ini mampu membuat pergerakannya BGB itu naik ke atas dan break off structure ya. Cuman break off structure-nya masih jauh ya. Break off structure-nya itu naiknya butuh 83%, 86% baru dia bisa break off structure. Karena resistennya ini bisa dibilang dia di all time high gitu. Kayak gitu ya untuk BGB. Terus kita langsung lanjut ke AVAX. Ada yang request juga nih, AVAX bang, sekali-sekali bahas AVAX dong. Oke, kita bahas AVAX. Ini ternyata AVAX sudah pernah gue bahas ya. Udah pernah gue bahas, kita lihat dulu dari time frame besarnya ya. Oke, secara time frame besar ini kelihatan ya, AVAX itu cuman konsolidasi aja nih. Karena dia bergerak di antara SNR krusial ini nih. SNR krusial pertama, ini nih, di 2020 dia konsolidasi, turun drastis, terjun payung, terus habis itu konsolidasi, naik ke atas, pullback naik ke atas, dan di sini kelihatan jelas ya untuk AVAX itu dia masih bergerak dalam channeling ini nih. Kalau secara struktur, secara weekly itu dia bearish karena di sini dia mampu creating higher high, terus habis itu bikin higher low, terus habis itu di sini secara internal dia bikin higher high, tapi habis itu bikin lower low lagi, jadi dia bisa dibilang dia bearish ya. Untuk supply weekly terakhirnya di sini dia sejalan sama SNR-nya. Terus kita langsung lanjut ke daily-nya. Kalau dari daily-nya terakhir kita bahas tuh dia ternyata habis breakdown ya. Habis breakdown dari demand daily ini, jadi kita bisa tandain di sini MSS, dan secara eksternal pun dia juga breakdown nih. Secara eksternal dia udah berhasil breakdown dari demand daily ini. Jadi kita bisa tandain secara eksternal dia bearish dan secara internal dia juga bearish. Ini kita hapus demand 1 hour 4 hour, terus kita tandain di sini supply daily-nya. Supply daily-nya masih jauh ya, jadi mungkin kita akan lihat dari struktur 4 hour-nya. Oke, secara 4 hour pun ini sama ya, sama kebanyakan koin lainnya. Jadi dia itu untuk supply 4 hour-nya itu masih jauh banget. Coba nanti kita lihat dari struktur 1 hour-nya ya. Ini masih sangat bearish, kalau misalnya ini kita consider sebagai pullback, ini boleh juga, tapi ini hanya struktur internal aja ya. Jadi untuk struktur internal ini bisa kita tandain, ini adalah supply 4 hour-nya juga. Cuman kayaknya bakalan sejalan deh. Bakalan sejalan sama supply 1 hour-nya. Coba kita lihat ya. Nah, bener ya. Ternyata dia sejalan sama supply 4 hour-nya, jadi kita nggak usah gambar. Kita gambar dari internalnya aja nih. Untuk 1 hour ini adalah supply 1 hour-nya. Kayak gitu ya. Karena dia berhasil nih. Dia berhasil untuk break off structure. Dia berhasil closing di bawah support ini dan dia udah break off structure. Jadinya untuk 1 hour-nya itu dia bearish dan supply terakhirnya itu ada di sini. Di sini dia ada tanda-tanda dia melakukan pullback. Jadi di sini kita bisa tandain ini adalah support terakhirnya. Jadi secara structure dia masih bearish ya. Masih bearish banget. Bahkan di higher time frame-nya pun dia masih konsolidasi aja gitu. Expecting kalau misalnya secara jangka panjang, expecting dia bisa retest lagi ke SNR ini, baru dia habis itu creating momentum lagi di cycle berikutnya gitu. Jadi kayak gitu ya untuk Avalanche, dia secara weekly, secara daily, secara 4 hour dan 1 hour-nya itu dia bearish. Jadi kita sangat perlu hati-hati nih. Even supportnya itu masih jauh banget ya. Support untuk weekly-nya itu masih jauh banget. Kalau misalnya dari harga sekarang ke support sekarang itu turunnya itu 20%. Jadi perlu sangat hati-hati kalau misalnya kalian punya barang di Avalanche.
karena jangan sampai mau dibawa turun sampai mana nggak tahu, karena senar ini pun nggak bisa memberikan kepastian apakah harganya Avalanche itu bakalan ketahan di area ini gitu. Bisa aja kalau misalnya dari sini dia pelan-pelan naik, wah naik terus habis itu ternyata ini adalah lower high-nya, terus habis itu creating lower low. Jangan sampai mau nyangkut 80%, 90% gitu. Harus punya strategi exit, harus punya strategi risk management yang proper ya. Kayak gitu untuk Avalanche. So, kayak gitu ya untuk update hari ini. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.